Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang aturan pembulatan bilangan dan notasi jumlah. Sebelum memasuki ke sub materi, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Dan yang kedua, Iftitahul Laili Makfiroh, NPM 19-13690. Dan yang ketiga, Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Langsung saja kita akan memasuki sub materi pertama. Untuk materi pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Materi pertama itu tentang aturan pembulatan bilangan. Dalam melakukan penganalisian data, mungkin kita akan dihadapkan dengan bilangan-bilangan yang tidak bulat, artinya bilangan yang mengandung angka desimal. Untuk keperluan praktis biasanya akan dilakukan pembulatan bilangan terhadap hasil analisis yang mengandung angka desimal. Di samping itu, dalam penganalisian akan banyak dijumpai perhitungan-perhitungan yang menggunakan notasi jumlah. Oleh karena itu, berikut ini akan dijelaskan aturan-aturan dalam membulatkan sebuah bilangan dalam notasi jumlah. Untuk slide selanjutnya, yaitu ada materi tentang pembagian aturan pembulatan bilangan. Aturan pembulatan bilangan itu dibagi menjadi 3, yaitu aturan pertama, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya itu tetap atau tidak berubah. Untuk aturan kedua, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya bertambah dengan 1. Aturan yang ketiga, jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 diikuti oleh angka-angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Slide berikutnya merupakan contoh dari aturan pembulatan bilangan. Contoh aturan pembulatan bilangan, aturan yang pertama, contohnya yaitu ada 50,15 ton, dibulatkan hingga satuan ton terdekat menjadi 50. Kenapa kok menjadi 50 ton? Karena dalam hal ini, angka-angka yang harus dihilangkan adalah 15, dan angka terkiri dari 15 itu kan 1. Nah, angka 1 ini kurang dari 5, maka angka terkanan yang mendahului 15 itu 0, jadi hasilnya itu tetap. Untuk aturan yang kedua, contohnya yaitu ada 6.895 kilo, dibulatkan hingga ribuan kilo menjadi 7.000 kilo. Kenapa kok menjadi 7.000 kilo? Karena dalam hal ini angka terkiri dari 895 itu adalah 8. Angka 8 ini merupakan angka yang lebih dari 5. Maka angka terkanan yang mendahului 895 itu angka 6 ditambah dengan 1 menjadi 7. Contoh yang kedua yaitu 50,15001 menit dibulatkan hingga persepuluhan menit terdekat menjadi 50,2. Kenapa kok 50,2? Karena dalam hal ini angka-angka yang harus dihilangkan adalah angka 5001 dan angka terkiri dari 5001 adalah 5, tapi diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan yang mendahului
5001 yaitu 1, bertambah dengan 1 menjadi 50,2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Iftitahul Laili. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Diantasya. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iftitahul Laili Maufiroh, NPM 19-136-90. Materi yang selanjutnya yaitu aturan ketiga. Contoh, aturan ketiga, 14,35 gram dibulatkan hingga persepuluhan gram terdekat menjadi 14,4 gram. Dalam hal ini, angka yang harus dihilangkan adalah 5. Maka angka tekanan yang mendahului 5 yaitu 3 bertambah 1 menjadi 4, karena 3 merupakan angka ganjil. Materi selanjutnya yaitu tentang notasi sigma atau notasi jumlah. Dalam statistika banyak sekali dijumpai perhitungan-perhitungan yang menggunakan notasi jumlah. Huruf Yunani sigma dinyatakan sebagai operator matematika untuk penjumlahan dan dibaca jumlah dari. Notasi penjumlahan ini digunakan untuk menunjukkan penambahan atau penjumlahan dari sekumpulan bilangan. Misalkan, berat badan dicatat dalam kilogram dari 5 orang mahasiswa adalah 60,55, 59,62, 63. Dalam hal ini, berat badan dapat dikatakan sebagai sebuah variabel perubah, katakanlah X, dengan menggunakan simbol-simbol X1, X2, X3, X4, dan X5 untuk menyatakan berat badan dari 5 orang mahasiswa. Jumlah dari berat badan 5 mahasiswa tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI. Notasi ini dibaca penjumlahan berat badan XI dari I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Artinya, jumlah berat badan dari 5 orang mahasiswa yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 5 XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 sama dengan 60 ditambah 55 ditambah 59 ditambah 62 ditambah 63 sama dengan 299. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum jika N buah nilai dijumlahkan, maka sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah seterusnya titik-titik-titik dan ditambah XN. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Linda Febrianti Sukma. Sebelum memasuki materi berikutnya, perkenalkan nama saya Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Mengenai materi yang saya jelaskan, terdapat 3 dalil yang berkaitan dengan notasi sigma. Dalil yang pertama yaitu penjumlahan dari jumlah 2 atau lebih variabel sama dengan jumlah masing-masing penjumlahan variabelnya. Jika ada 3 buah variabel X, Y, Z, maka sigma XI ditambah YI ditambah ZI di mana I sama dengan N. Di sini dapat kita jabarkan. Jadi, sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma YI di mana I sama dengan 1 sampai N ditambah sigma ZI di mana I sama dengan 1 sampai N. Untuk dalil yang kedua, jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma CXI di mana I sama dengan 1 sampai N. Jika CXI memuat perkalian di mana C adalah konstanta, bisa kita keluarkan konstantanya dari notasi sigmanya. Jadi C
sigma XI di mana I sama dengan 1 sampai N. Dalil yang ketiga, yaitu jika C adalah sebuah konstanta, maka sigma C di mana I sama dengan 1 sampai N. Jika C di sini tidak memuat I, maka hasilnya yaitu C ditambah C ditambah C sebanyak N. Jika I dimulai dari 1, maka hasil dari notasi sigmanya bisa dikalikan, yaitu N dikali C. Contoh notasi sigma yang berkaitan dengan 3 dalil. Contoh dalil yang pertama, sigma 2I ditambah 5I ditambah 7I, di mana I sama dengan 1 sampai 3. Sama dengan, di sini kita jabarkan, sigma 2I di mana I sama dengan 1 sampai 3, ditambah sigma 5I di mana I sama dengan 1 sampai 3, ditambah sigma 7I di mana I sama dengan 1 sampai 3. Di sini I kita ganti 1 sampai 3. Jadi 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah 2 dikali 3. Kemudian sigma 5I di mana I sama dengan 1 sampai 3, yaitu 5I ditambah 5, yaitu 5 ditambah 1 ditambah 5 tambah 2 ditambah 5 tambah 3. Kemudian ditambah lagi 7 dikali 1 ditambah 7 dikali 2 ditambah 7 dikali 3. Sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Kemudian ditambahkan lagi 5 ditambah 10 ditambah 15. Ditambah lagi 7 ditambah 14 ditambah 21. Jadi sama dengan 12 ditambah 30 ditambah 42, hasilnya 84. Contoh dalil yang kedua. Sigma 2 dikali 3I ditambah 2 di mana I sama dengan 1 sampai 5. Sama dengan 2 sigma 3I ditambah 2 di mana I sama dengan 1 sampai 5. Di sini untuk I-nya kita ubah ke angka 1 sampai dengan 5. Jadi 2 dikali 3 kali 1 ditambah 2 ditambah 3 dikali 2 ditambah 2 ditambah 3 dikali 3 ditambah 2 ditambah 3 dikali 4 ditambah 2 ditambah 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 17 sama dengan 2 dikali 55. Jadi hasilnya 110. Contoh dalil yang ketiga. Sigma 6 di mana I sama dengan 1 sampai 7. Sama dengan 7 dikali 6. Hasilnya 42. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi dari kelompok kami. Itulah presentasi dari kelompok kami mengenai pembulatan bilangan dan notasi sigma. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.